Di sebuah pulau yang terpencil di Samudra Atlantik, Madeira, tempat angin membawa kabar dari laut dan bukan dari dunia besar. Lahirlah seorang anak yang tidak mewarisi kemewahan apapun kecuali keberanian untuk bermimpi. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro datang ke dunia bukan sebagai calon legenda, tetapi sebagai bagian dari keluarga sederhana yang bertahan hidup dari hari ke hari. Ia tidak lahir dengan pendidikan istimewa. Ia membangunnya, menempanya, dan mengukirnya sendiri dari debu jalanan yang ia jadikan lapangan. Bagi banyak anak, bola adalah permainan. Bagi Cristiano, bola adalah jalan keluar. Ia melihat bola bukan sebagai benda yang ditendang, melainkan sebagai kunci yang bisa membuka pintu menuju kehidupan yang belum pernah ia lihat. Dalam gelapnya ruang kecil rumahnya, ia memandang masa depan seperti menatap bintang. Jauh, tampak mustahil, tetapi cukup terang untuk membuatnya berjalan. Tetapi bagi Cristiano kecil, berarti tidak ada ruang untuk bersembunyi dari mimpi. Di tempat itulah, ia belajar bahwa ukuran geografi tidak pernah mampu mengecilkan ukuran tekad manusia. Di antara jalanan curam futsal, di lapangan-lapangan seadanya yang dikerumuni angin laut, Cristiano tidak sekedar bermain, ia menuangkan hidupnya. Setiap lari adalah pelarian dari batas hidup. Setiap tendangan adalah pernyataan bahwa ia menolak menjadi biasa. Setiap tetesan keringat adalah janji kepada dirinya sendiri bahwa dunia suatu hari harus memperhatikannya. Dari pulau kecil itu, tumbuh seorang anak yang tidak menunggu dunia mengakuinya. Ia mengejar dunia, menantangnya, dan memaksanya untuk melihat bahwa keajaiban tidak selalu lahir dari tempat besar. Cristiano Ronaldo bukanlah hasil keberuntungan. Ia adalah hasil dari kehendak yang keras kepala. Kehendak seorang anak yang percaya bahwa tekad dapat menciptakan raksasa bahkan dari tubuh yang kecil, keluarga yang sederhana, dan tempat yang jauh dari kemewahan. Dan disinilah perjalanan itu dimulai dengan seorang bocah yang menatap dunia dari pulau yang sepi sambil menendang bola, seolah hidupnya bergantung padanya. Karena memang begitulah adanya. Madeira indah bagi wisatawan, tetapi bagi keluarga Ronaldo, keindahan itu hanyalah latar dari perjuangan panjang. Di sebuah rumah kecil yang dindingnya tipis dan ruangannya sempit, Cristiano tumbuh bersama 3 saudara kandung, ditemani suara laut yang tidak pernah berhenti, seperti hidup yang tidak memberi jeda. Ruang tamu merangkap kamar tidur, dapur kecil menjadi saksi bisu betapa sulitnya mempertahankan harapan ketika isi lemari tidak selalu cukup untuk esok hari. Ibunya, Dolores, memikul beban yang tidak terlihat. Ia bekerja sebagai pembersih rumah, kadang hingga larut, demi memastikan ada makanan di meja. Meski sederhana, ia tidak memberikan dunia kepada anak-anaknya, tetapi ia memberi satu hal yang lebih penting, cinta yang tidak pernah runtuh. Ayahnya, Jos Diniz, bekerja sebagai kitman di klub lokal Andorina. Ia mencintai sepak bola, tapi hidup sering tidak mencintainya kembali. Alkohol menjadi pelarian, beban yang diam-diam meneteskan luka ke dalam keluarga. Cristiano melihat itu, kekuatan dan kelemahan ayahnya, belayanya sekaligus rapuhnya. Ia melihat bagaimana mimpi yang tidak dijaga dapat menelan seseorang. Rumah mereka kecil, begitu kecil hingga mimpi seharusnya merasa sesak. Tapi anehnya, mimpi Cristiano tidak mengecil. Ia membengkak, tumbuh liar seperti tanaman yang menembus celah beton. Di lapangan tanah, di bawah panas yang menyengat atau angin malam yang dingin, ia berlari bukan karena ingin jadi pemain hebat. Ia berlari karena ia tidak punya pilihan lain. Lapangan adalah ruang di mana ia tidak lagi miskin, tidak lagi kecil, tidak lagi dibatasi.
Di sana, ia menjadi sesuatu yang lebih. Anak yang bisa menaklukkan dunia jika diberi cukup ruang untuk menggerakkan kakinya. Ia bukan anak yang kuat, ia bukan anak yang terpandang. Bahkan ia bukan anak yang diyakini sebagai calon raksasa. Tetapi ketika ia berlari, dunia tampak mengecil di belakangnya. Dan ketika bola menyentuh kakinya, ia merasa hidupnya memiliki arah. Meski ia tidak tahu kemana akan dibawa, ia hanya tahu satu hal. Ia ingin pergi jauh dari rumah kecil itu. Bukan karena ia membencinya, tetapi karena ia ingin memberi arti bagi semua kesulitan yang membesarkannya. Kemiskinan bukan penghalang, itu adalah bahan bakar. Dan dari rumah kecil yang nyaris roboh itu, lahirlah impian terlalu besar untuk ditahan oleh tembok manapun. Ketika sebagian besar anak berusia 12 tahun masih belajar menghafal pelajaran sekolah, Cristiano belajar menghafal rasa sakit perpisahan. Di usianya yang terlalu muda untuk kerasnya dunia, ia meninggalkan Madeira, pulau kecil yang menjadi satu-satunya rumah yang pernah ia kenal, dan terbang ke Lisbon untuk bergabung dengan Akademi Sporting. Tidak ada keluarga yang ikut, tidak ada pelukan yang menyambutnya di asrama. Hanya koper kecil, kamar sederhana, dan kota besar yang terasa dingin bahkan pada hari yang cerah. Di Lisbon, malam-malamnya bukan tentang tidur nyenyak. Itu tentang menahan air mata agar tidak terdengar oleh teman sekamar. Ia menangis karena rindu, bukan karena lemah, tetapi karena hatinya masih anak-anak, sementara tuntutannya sudah milik orang dewasa. Keluarganya tidak mampu sering menjenguk, telepon pun sudah menjadi kemewahan. Ronaldo belajar sejak dini bahwa untuk mengejar impian besar, ia harus memikul kesepian seperti beban wajib yang tidak bisa ditawar. Namun, justru di antara air mata itu, sesuatu mulai tumbuh, ketahanan. Ia sadar jika ia menyerah, tidak ada jalan pulang yang mulia. Ia tidak bisa berkata, "Aku tidak sanggup," karena ia tahu keluarganya telah memberikan segala yang mereka miliki untuk mengirimnya pergi. Jika ia bekerja lebih keras dari anak-anak lain, bukan demi pujian, bukan demi seleksi pelatih, tetapi demi membalas pengorbanan yang tidak pernah ia lihat tanpa rasa sakit di dada. Ia berlatih setelah latihan selesai, berlari lebih jauh ketimbang yang diminta, menendang bola ribuan kali hingga kakinya bergetar. Ronaldo menjadi anak yang tidak hanya mengejar bola, ia mengejar alasan mengapa ia harus tetap bertahan. Lisbon dengan segala hiruk pikuk dan jaraknya dari rumah mengajarkannya pelajaran besar. Impian bukan tempat yang indah, ia adalah tempat yang sepi, dan hanya mereka yang sanggup berjalan sendirian di awal yang kelak berdiri di pemandangan puncak. Cristiano bertahan dari kesepian itu, dan kesepian itulah yang mengasahnya menjadi manusia yang tidak lagi menangis karena rindu, tetapi berlari karena tekad. Di antara latihan yang berat dan rutinitas yang kejam, sebuah kabar datang menghantam seperti badai. Ronaldo didiagnosis menderita tachikardia. Detak jantung yang terlalu cepat, terlalu liar, terlalu berbahaya untuk seorang calon atlet. Bagi banyak anak seusianya, ini bukan sekedar hambatan. Ini adalah pengumuman berakhirnya mimpi. Bayangkan, tubuh yang selama ini menjadi sahabat sekaligus alat perjuangan tiba-tiba berubah menjadi ancaman. Dalam sekejap, masa depan yang telah ditukar dengan air mata Lisbon dan kerinduan pada keluarga tampak retak. Bagaimana seorang anak berusia belasan tahun menghadapi kemungkinan kehilangan segalanya sebelum sempat mencicipi keberhasilan? Ronaldo tidak menangis, atau mungkin ia menangis, tetapi tidak lebih dari satu malam. Keesokan harinya, ia sudah kembali seperti biasa, dengan api di mata yang bahkan ketakutan pun tidak mampu memadamkan. Dokter memutuskan operasi laser untuk menormalkan detak jantungnya. Prosedurnya berisiko, menakutkan,
Dan bagi sebagian orang, alasan itu cukup untuk berhenti. Namun Cristiano datang dengan satu keyakinan. Jika hidup ingin mengujinya melalui tubuhnya, maka ia akan menjawab dengan tekadnya. Operasi berjalan, jantungnya berdetak lebih tenang. Tetapi kisah itu tidak berhenti di meja operasi. Karena sehari setelah prosedur, ketika tubuhnya masih seharusnya pulih, Ronaldo sudah berkata kepada pelatih, "Kapan saya bisa latihan lagi?" Bukan karena keras kepala, bukan karena gila, tapi karena ia tahu mimpi tidak menunggu orang yang ragu. Pada usia di mana banyak anak masih takut pada bayang-bayang, Ronaldo menghadapi kerapuhan tubuhnya sendiri, lalu memutuskan bahwa tubuh bukanlah batas. Tubuh adalah proyek, sesuatu yang bisa diperbaiki, diperkuat, ditempa, dan ditaklukkan. Tachicardia tidak hanya menjadi catatan medis dalam hidupnya, ia menjadi simbol bahwa setiap orang hebat sebelum berdiri di puncak pernah menatap jurang yang mengancam menelan segalanya. Dan Ronaldo alih-alih gentar, ia melompat melewati jurang itu dengan tekad yang bahkan detak jantung pun tidak bisa kejar. Setiap perjalanan menuju puncak selalu punya satu titik balik, sebuah momen ketika dunia akhirnya menoleh dan berkata, "Siapa anak ini?" Bagi Cristiano Ronaldo, momen itu datang pada sebuah pertandingan persahabatan, Sporting Lisbon melawan Manchester United. Sebuah laga yang di atas kertas hanyalah pertandingan biasa, tapi bagi Ronaldo, ini adalah panggung yang diam-diam ia tunggu seumur hidup. Begitu peluit dibunyikan, ia bermain seolah-olah seluruh masa kecilnya ikut berlari di belakangnya. Kecepatan yang tidak tertebak, kontrol bola yang tajam seperti pisau, dan keberanian yang jarang dimiliki pada pemain seusianya. Ia menggiring, mengecoh, memotong, menyerang, tidak dengan gaya pamer, tetapi dengan intensitas yang membuat semua yang menontonnya terpaku. Di bangku Manchester United, para pemain berbisik, "Kita harus merekrut anak ini." Bahkan legenda seperti Rio Ferdinand dan Gary Neville mengaku mabuk oleh penampilannya. Dan di tengah semua kekaguman itu, Sir Alex Ferguson, sosok yang kelak menjadi ayah kedua bagi Ronaldo, ia melihat sesuatu yang lebih dari sekedar bakat. Ia melihat kelaparan yang tidak bisa dibuat-buat, yang tidak diajarkan di akademi manapun, yang hanya dimiliki seseorang yang sudah terlalu sering berjuang sendirian. Malam itu, Cristiano Ronaldo tidak hanya memukau, ia memaksa dunia untuk memperhatikannya. Ia tidak menunggu kesempatan, ia menciptakan kesempatan. Dan di ruang ganti, setelah pertandingan, keputusan besar dibuat. Manchester United akan membawa bocah kurus berambut kriwil dari Madeira ke Inggris. Pertandingan itu bukan sekedar pertandingan, itu adalah gerbang menuju takdir. Gerbang yang dibuka oleh keberanian, kerja keras, dan rasa lapar yang membara. Malam itu, Cristiano Ronaldo berubah dari talenta Portugal menjadi anak emas takdir. Ketika Cristiano Ronaldo resmi mengenakan seragam putih Real Madrid pada 2009, itu bukan sekedar transfer. Itu adalah deklarasi sebuah zaman baru. Dari bakat yang ditempa di Manchester, ia kini masuki panggung yang menuntut sesuatu yang jauh lebih besar, keabadian. Real Madrid bukan klub biasa, ia adalah institusi, tempat di mana para legenda tidak hanya lahir, tetapi diuji tanpa ampun. Dan Ronaldo datang bukan untuk menjadi bagian dari sejarah, ia datang untuk menulis ulang sejarah itu. Di Madrid, Ronaldo memperlakukan tubuhnya seperti laboratorium eksperimen. Jam tidur yang teratur, pola makan mendetail, latihan kekuatan yang hampir obsesif. Hasilnya, ia berubah dari winger lincah menjadi mesin pencetak gol paling mematikan di abad ini. Kecepatannya tidak hilang,
tetapi ia menambahkan ledakan fisik. Loncatannya layaknya pemain basket, dan penyelesaian akhir yang sedingin es. Jika sebelumnya ia bergantung pada skill, di Madrid ia bergantung pada efisiensi yang tidak manusiawi. Ronaldo tidak hanya mencetak gol, ia menghancurkan standar gol musim demi musim. Angka-angkanya seperti berasal dari dunia lain. 40 gol, 50 gol, 60 gol. Bahkan musim dengan lebih banyak gol daripada jumlah pertandingan. Ia tidak hanya mengejar rekor, ia menghancurkannya, menggantikannya dengan versinya sendiri, dan memaksa dunia menerima ritme yang ia ciptakan. Setiap pekan, setiap musim, Ronaldo menampilkan ilmu dasarnya bahwa konsistensi bukan bakat, melainkan keputusan yang diulangi setiap hari. Era Madrid juga menghadirkan duel yang paling intens dalam sejarah sepak bola. Ronaldo versus Messi. Di satu sisi, Camp Nou berdiri jenius alami. Di sisi lain, Bernabeu berdiri pekerja keras yang mengubah dirinya menjadi fenomena. Rivalitas itu bukan kebencian, itu adalah simbiosis. Karena Messi, Ronaldo semakin gila bekerja. Karena Ronaldo, Messi semakin gila berimprovisasi. Dunia menyaksikan bukan sekedar pertandingan, tetapi pertarungan dua filosofi kehidupan. Liga Champions menjadi rumah kedua Ronaldo. Jika Real Madrid adalah kerajaan, maka Liga Champions adalah tatanya. Cristiano menjadi makhluk yang berbeda ketika lagu Ucal berkumandang. Lebih fokus, lebih lapar, lebih ganas. Final demi final, knockout demi knockout, ia menjadi jantung detak kompetisi itu. Ia tidak hanya memenangi Liga Champions, ia mendominasi kompetisi tersebut seperti tidak ada pemain lain dalam sejarah. Di Madrid, Ronaldo menjadi mitos, bukan hanya karena trofi, bukan hanya karena rekor, tetapi karena cara ia meraihnya, tanpa pernah menurunkan standar, tanpa pernah berhenti menuntut pada dirinya sendiri, tanpa pernah membiarkan dunia memutuskan batasnya. Cristiano di Madrid adalah definisi dari seorang manusia yang menolak nasib, menolak kenyataan bahwa ia hanya berbakat, dan memutuskan untuk menjadi sesuatu yang lebih besar. Fenomena di klub itu, ia tidak hanya mencapai puncak karir, ia menjadi ikon ambisi, patung hidup dari apa yang terjadi ketika tekad manusia ditekan hingga batas paling ekstrim. Dan ketika ia akhirnya meninggalkan Madrid, ia tidak meninggalkannya sebagai pemain. Ia pergi sebagai mitologi yang namanya terpatri di dinding Santiago Bernabeu dan diingatan sepak bola dunia selamanya. Cristiano Ronaldo bukan hanya dibentuk oleh kemenangan, ia ditempa oleh luka. Kekalahan baginya bukan akhir, tetapi awal dari sesuatu yang lebih keras, lebih tajam, dan lebih fokus. Ketika dunia melihatnya sebagai pemenang, Ronaldo melihat dirinya sebagai pekerja yang belum selesai. Setiap kegagalan adalah cermin yang memantulkan batas baru yang harus dihancurkan. Ronaldo tidak menutupi rasa sakitnya. Ia tidak menyembunyikan air mata setelah final yang hilang atau terpukul setelah kegagalan penalti. Tetapi ia melakukan sesuatu yang tidak semua atlet mampu lakukan. Ia menelan pahitnya kekalahan untuk dijadikan energi balas dendam yang konstruktif. Setiap ejekan, setiap komentar sinis, setiap headline media yang meremehkan, dalam dirinya berubah menjadi percikan api. Saat orang berkata ia sudah habis, ia menjawab dengan latihan ekstra. Saat orang meragukan kemampuannya, ia menjawab dengan statistik. Saat dunia menunggu jatuhnya seorang idola, ia justru menunjukkan bahwa jatuh hanya membuatnya memantul lebih tinggi. Yang membuat Ronaldo berbeda adalah cara ia berbicara pada dirinya sendiri. Ketika gagal, ia tidak menyalahkan kondisi, tidak menyalahkan pelatih, tidak menyalahkan rekan setim. Ia menatap dirinya dalam diam dan berkata pelan tetapi tegas, "Aku bisa lebih." Kalimat itu sederhana namun brutal, menjadi prinsip dalam hidupnya.
Ronaldo tahu bahwa manusia tidak bisa selalu menang, tetapi ia percaya bahwa manusia selalu bisa meningkat. Dan peningkatan itu baginya adalah bentuk kemenangan lain. Ada pemain yang runtuh oleh tekanan, ada pemain yang tenggelam oleh kritik, tetapi Cristiano membentuk hubungan unik dengan tekanan. Ia memperlakukannya seperti teman sparring. Tekanan membuatnya waspada, kritik membuatnya gesit, keraguan membuatnya marah, dan kemarahan itu ia salurkan ke lapangan. Ia tidak hanya ingin menang, ia ingin membungkam suara-suara yang menolaknya, dan kali lain ia melakukannya. Ia melakukannya dengan cara yang spektakuler. Kekalahan semifinal, kekalahan final, kekalahan di timnas, cedera yang datang di momen penting, tahun-tahun ketika rival dianggap lebih baik. Semua itu tidak mengikis dirinya, justru membentuk pola pikir baja yang menjadi fondasi karirnya. Cristiano Ronaldo bukan hanya contoh tentang kemenangan, tetapi contoh tentang bagaimana manusia bisa bangkit berulang kali tanpa kehilangan semangatnya. Ia mengajarkan bahwa luka tidak harus sembuh. Kadang luka itu adalah alasan kita terus berlari. Euro 2016 bukan segera turnamen bagi Portugal. Itu adalah panggung tempat seorang pria yang selama ini dianggap simbol ego menunjukkan sisi dirinya yang paling manusiawi, paling rapuh, dan justru paling kuat. Cristiano Ronaldo masuk final itu sebagai bintang paling terang, tetapi hanya dalam beberapa menit mimpi itu digoyahkan. Sebuah tackle keras membuat lututnya goyah, dan ketika ia mencoba terus bermain, ia tersungkur bukan oleh lawan, tetapi oleh tubuhnya sendiri. Air mata itu pecah bukan karena sakit fisik, tetapi karena ketakutan kehilangan kesempatan yang ia kejar sepanjang hidup. Ketika Ronaldo ditanduk keluar, stadion seakan kehilangan gravitasi. Ia menggigil, menangis, memukul-mukul tanah seperti seorang anak kecil yang dipaksa menghadapi kenyataan bahwa mimpinya tidak bisa ia wujudkan dengan kedua kakinya. Namun justru di momen itu terlihat transformasi Cristiano Ronaldo dari pemain besar menjadi pemimpin sejati. Setelah perawatannya selesai, Ronaldo kembali ke pinggir lapangan, bukan sebagai pemain, tetapi sebagai komandan. Ia berteriak, memberi instruksi, berjalan berdampingan dengan Fernando Santos, menepuk pundak rekan setim yang mulai goyah, bahkan memarahi mereka ketika kehilangan fokus. Wajahnya menunjukkan segalanya, frustasi, kesedihan, hasrat, kebanggaan, dan di atas semua, tanggung jawab. Di final paling emosional dalam hidupnya, Ronaldo menggunakan air mata sebagai bahasa kepemimpinan. Air mata yang mengeluarkan energi, bukan kelemahan. Ketika Eder mencetak gol jarak jauh yang mengubah peradaban, kamera menyorot Ronaldo, melompat, mencengkeram udara. Seakan gol itu adalah hasil kakinya sendiri. Dan ketika peluit panjang berbunyi, Ronaldo kembali menangis. Tetapi kali ini, air mata kemenangan, bukan kehilangan. Euro 2016 memberi pelajaran yang jauh lebih besar daripada trofi yang akhirnya ia angkat. Bahwa ambisi tidak harus egois, bahwa pemimpin tidak selalu harus berada di lapangan. Cristiano Ronaldo di Paris malam itu bukan fenomena individu, bukan mesin gol, bukan superstar global. Ia adalah kapten sebuah bangsa, pria yang mengubah keraguan menjadi keyakinan kolektif, dan membuktikan bahwa kepemimpinan bukan soal posisi, melainkan tentang energi yang kita bagikan kepada orang lain. Dalam air mata final itu, Ronaldo menunjukkan kualitasnya yang paling jarang terlihat, kerentanan yang mempersatukan. Cristiano Ronaldo berdiri sebagai bukti paling hidup bahwa legenda tidak lahir dari keberuntungan, tetapi dari keteguhan yang menolak tunduk. Ia berasal dari rumah kecil di Madeira,
dengan ayah yang terluka oleh masa lalunya, dan ibu yang bekerja tanpa henti demi menjaga hidup tetap berjalan. Ia dihina karena tubuhnya yang kurus, ditertawakan karena potongan rambutnya, dicemooh ketika aksinya gagal, dan disebut selalu sombong karena ia percaya dirinya layak jadi yang terbaik. Tetapi ia tidak pernah berusaha untuk menjadi disukai. Ia berusaha untuk menjadi lebih. Ronaldo tidak menunggu motivasi datang. Ia menciptakannya. Ia membangun tubuhnya, mengasah tekniknya, mengubah kritik menjadi bahan bakar. Ia memahami bahwa dunia tidak menawarkan keadilan. Dunia hanya menawarkan kesempatan, dan kesempatan itu hanya muncul bagi mereka yang menolak berhenti. Dalam hidup Ronaldo, kerja keras bukan rutinitas, melainkan agama, ritual, janji kepada diri sendiri. Di setiap latihan tambahan, di setiap keringat yang menetes setelah semua orang pulang, ia berkata pada dunia, ia tidak datang sejauh ini untuk menjadi biasa-biasa saja. Banyak yang membencinya karena ia begitu ambisius, tetapi mereka lupa satu hal. Ambisi bukan kesombongan, ambisi adalah keberanian untuk melihat diri sendiri sebagaimana dunia belum mampu melihat. Cristiano Ronaldo menolak membiarkan orang lain menulis batas untuk hidupnya. Ia mendefinisikannya sendiri, lebih kuat, lebih cepat, lebih tinggi, lebih lama. Jika ada tembok, ia tidak menabraknya. Ia menekan dirinya sampai tembok itu terlihat kecil. Warisan Ronaldo bukan hanya gol, rekor atau trofi. Warisan itu adalah metode hidup. Bahwa siapapun yang lahir tanpa keistimewaan masih dapat menciptakan keistimewaan melalui disiplin. Bahwa luka paling dalam dapat menjadi kekuatan yang paling murni. Bahwa kerja keras dapat menembus kekurangan, dan keteguhan dapat menaklukkan nasib. Pada akhirnya, Ronaldo menunjukkan pada dunia bahwa kemustahilan hanyalah kata yang rapuh, yang hancur ketika seseorang dengan tekad seperti dirinya menendangnya jauh keluar lapangan. Cristiano Ronaldo tidak hanya bermain sepak bola, ia mendefinisikan kembali apa artinya menjadi manusia. Ia menolak menyerah. Itulah warisan ambisi tanpa batas. Dan terima kasih.